주심들한테 FC 뭐 그런 뜻은 전혀 없고요. 앞으로도 우리가 계속 F Equalises for Indonesia. That's a sensational move that was by Tim Garuda. Pelatih Argentina tunggu timnas Indonesia asuhan Sintayong di Olimpiade Paris 2024. Pelatih timnas Argentina U23 yang juga legenda Barcelona Javier Mascherano menunggu Indonesia atau Irak sebagai calon lawan tersisa di fase grup Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 berpeluang menjadi lawan timnas Argentina di Olimpiade 2024. Syaratnya Garuda Muda harus mengalahkan Irak pada duel perebutan juara ketiga Piala Asia U23. Laga tersebut akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa malam ini. Piala Asia U23 menyediakan 3 tiket otomatis ke Olimpiade Paris 2024 untuk 3 tim berperingkat terbaik. Status juara dan runner-up diperebutkan Jepang dan Uzbekistan. Sang kampiun akan masuk ke grup D yang relatif enteng bersama Paraguay, Mali, dan Israel. Sedangkan tim peringkat kedua sudah ditunggu Spanyol, Mesir, dan Republik Dominika di grup C. Tim peringkat ketiga lebih pelik karena akan bergabung dengan Argentina, Maroko, dan Ukraina di grup B. Adapun peluang tim peringkat keempat belum sepenuhnya tertutup, masih terbuka harapan tersisa melalui playoff melawan wakil Afrika yaitu timnas U23 Guinea. Jika sukses menaklukkan Guinea dalam duel yang akan digelar di Prancis, Indonesia atau Irak bakal masuk grup A. Di sana sudah menanti tuan rumah Prancis serta kuda hitam Amerika Serikat dan Selandia Baru. Javier Mascherano tak menutup mata dengan persaingan yang bakal dihadapi timnas Argentina di grup B. Dengan tambahan peserta antara Indonesia atau Irak, mereka bisa meramaikan kompetisi yang sudah dianggap sulit oleh Mascherano. Kami tahu Maroko telah memenangi Piala Afrika dan tentu akan menjadi rival tangguh. Mereka mungkin memiliki pemain senior dan U23 yang bermain di Eropa. Dengan Ukraina hal itu sama, kami tidak tahu mereka sebagai sebuah tim, tapi kami tahu mereka punya individu yang bagus, ujar Mascherano. Andai timnas Indonesia U23 kesampaian mengalahkan Irak, tantangan bagi armada Sintayong tentu akan berlipat-lipat dibandingkan Piala Asia U23. Di skuad Argentina bertabur bintang-bintang muda top dunia, belum lagi menghitung peluang mereka mengajak Lionel Messi sebagai salah satu pemain senior di atas 23 tahun, hingga kiper Emi Martinez ke dalam skuadnya. Media Vietnam singgung nasib Hernando Ari usai rampungnya proses naturalisasi Martin Paes di timnas Indonesia. Proses naturalisasi yang dijalankan PSSI kembali menjadi sorotan internasional dengan kedatangan Martin Paes, kiper yang baru saja menyatakan sumpah menjadi warga negara Indonesia. Pemain ini menjadi naturalisasi ke-11 yang dilakukan PSSI dalam 3 tahun terakhir, sebuah langkah yang telah menarik perhatian media Vietnam. Dengan pengalaman di timnas Belanda Junior dan klub FC Dallas, Martin Paes diprediksi oleh media Vietnam akan segera mengambil alih posisi Hernando Ari, kiper andalan timnas Indonesia. Laporan tersebut juga menggarisbawahi kontribusi besar para pemain naturalisasi dalam peningkatan prestasi sepak bola Indonesia. Meski Hernando Ari sempat bermain bagus, namun dalam waktu dekat Martin Paes bisa menjadi kekuatan nomor 1 tim Garuda di turnamen regional dan kontinental. Sepak bola Indonesia meningkat pesat beberapa tahun terakhir, dan kontribusi pemain naturalisasi tidak bisa dibilang kecil. Bahkan penguatan ini yang menjadi kekuatan timnas Indonesia saat ini, ujar media Vietnam Bongda. Selain itu, kedatangan Paes disebut-sebut sebagai faktor yang dapat memperbaiki kualitas timnas secara keseluruhan, menggabungkan bakat lokal dengan keterampilan yang dibawa oleh pemain-pemain keturunan. Keberhasilan Martin Paes di kancah internasional dan pengalaman bersama FC Dallas tentu menjadi nilai tambah yang diharapkan bisa membawa angin segar bagi timnas Indonesia, menguatkan tim dalam menghadapi tantangan di turnamen regional dan kontinental yang akan datang. Bek timnas Indonesia kasih peringatan ke Irak jelang duel malam nanti, siap sabet posisi ketiga. Bek kanan tim nasional Indonesia U23 Ilham Rio Fahmi berjanji bahwa tim yang dibelanya akan dapat memenangi laga kontra Irak. Tim Garuda Muda harus bertanding melawan Irak pada perebutan posisi ketiga setelah kalah dari Uzbekistan. Seandainya mampu mengalahkan Irak, maka tim nasional sepak bola Indonesia akan mendapatkan 1 tiket untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Kami berjanji kepada masyarakat bisa menang nanti. Saya juga yakin kami semua sudah berkembang bagus karena sering berlatih bersama. Jika kami lolos ke Olimpiade, kami tentu saja bisa membuat masyarakat Indonesia bangga. Dan ini juga jadi sejarah bagi Indonesia.
Agar itu terjadi, kami harus memberikan yang terbaik di laga nanti, insya Allah, ujar Rio Fahmi. Terlepas dari beberapa keputusan wasit yang merugikan Indonesia saat bermain melawan Uzbekistan, harus diakui bahwa Garuda Muda tidak tampil sebaik saat melawan Korea Selatan di fase perempat final. Untuk itu Rio menyebut ia dan rekan-rekan setimnya telah belajar mengatasi rasa gugup yang masih mereka derita saat bermain melawan Uzbekistan. Untuk laga nanti, saya sudah mempersiapkan diri bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik. Pelatih juga sudah memberikan saya menit bermain, dan saya tidak ingin tampil buruk usai diberi kepercayaan oleh pelatih. Jadi, saya akan memberikan yang terbaik di lapangan, sehingga bisa membantu rekan-rekan saya dan membuat masyarakat bangga. Insya Allah, jelas Rio Fahmi. Mengejutkan, pelatih timnas Indonesia Sintayong ceramahi AFC gegara Indonesia selalu dirugikan. Seperti yang diketahui, Indonesia akan jumpa Irak pada perebutan posisi ketiga Piala Asia U23. Pelatih Indonesia Sintayong berharap timnya dibantu oleh AFC. Kekalahan dari Uzbekistan mengubur mimpi Indonesia ke final, meski masih punya peluang ke Olimpiade 2024 jika meraih posisi ketiga. Dalam menatap laga ini, Sintayong berharap timnya tidak dirugikan oleh keputusan-keputusan wasit. Soal lawan Irak, ini adalah laga perebutan tempat ketiga. Semua tim tentu akan melakukan yang terbaik, dan saya harap semoga AFC menolong kami agar laga ini bisa berjalan bagus, ujar Sintayong. Bantuan AFC di sini konteksnya adalah terkait dengan keluhan Sintayong sebelumnya. Pelatih asal Korea Selatan itu mengeluhkan keputusan-keputusan wasit dalam beberapa laga timnya. Sintayong meminta AFC mengoreksi kepemimpinan wasit yang beberapa kali merugikan Indonesia. Indonesia merasa dirugikan oleh keputusan wasit saat jumpa Qatar pada laga pembuka dan terakhir saat dikalahkan Uzbekistan. Saya tidak memiliki niat untuk visi warga AFC juga, termasuk memberi tekanan kepada mereka. Saya ingin mereka berkembang dan semua pemain dan juga level permainan di AFC berkembang. Itu yang saya harapkan. Saya hanya ingin semua saling menghormati saja, pemain dan wasit terus saling menghormati. Wasit juga harus menghormati pelatih, begitu juga sebaliknya. Jika itu terjadi, tak akan ada hal yang buruk yang terjadi dalam sebuah pertandingan, jelas Sintayong. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sepak bola ini benar-benar dahsyat banget di Indonesia nih. Asli sebuah fenomena yang belum pernah gue melihat, bahkan di negara lain tidak. Senior ya mungkin karena kita ini lapar prestasi ya. Bertahun-tahun sepak bola itu nggak ada prestasinya. Bahkan selama gue tinggal di Indonesia 25 tahun, baru sekali ini kita benar-benar berprestasi. Nggak di senior, tapi juga di U23.